Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman mahasiswa santri Pondok Pesantren Budi, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk sama-sama belajar kitab Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah ya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas pengantar ya Al-Kindi dan traktat filosofisnya. Hari ini kita mulai membahas teksnya. Kita langsung loncat ini di halaman 165 ya, yang Risalah Al-Kindi fi Hududil Asya wa Rusumiha ya. Agak tengah langsung ini. Sebelum kita mempelajari kitab ini, mari sama-sama kita mengirimkan Fatihah. Kita hadiahkan untuk Abu Ya'qub Al-Kindi, kemudian Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah selaku editor kitab ini, juga untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asyarif, juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'allif kutub allati ta'lamna, dan untuk kita semua, semoga kita senantiasa sehat walafiat, dalam keberkahan, dimudahkan segala urusan kita, dan semoga kita selalu dalam kebahagiaan. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Risalah Al-Kindi, Risalah Kindi ya, traktat Kindi fi hududil asya'i wa rusumiha. Hudud itu ini istilah filsafat dan mantek ya, bukan hudud dalam pengertian fikih. Kalau fikih kan itu ya kisos apa ya, digebugin, takzir ya, bukan. Ini hudud di sini dalam pengertian filsafat dan logika, yaitu jamak dari had. Had itu kalau di logika dan filsafat artinya term. Ya, ada dua maknanya. Pertama term, yang kedua definisi. Ya, kayak misalnya term mayor, term minor, term tengah itu kan hadul ashor, hadul akbar, hadul ausat. Nah, itu mereka nyebutnya had ya, di logika. Kemudian ta'rif bil had, yaitu definisi secara ini definisi nyebutnya had ya. Di sini maksudnya hudud adalah definisi. Risalah Al-Kindi tentang definisi hal ihwal, segala sesuatu. Warusumiha, rusum jamak dari rosem. Tapi di sini maknanya bukan gambaran, bukan gambar ya, tapi deskripsi. Bedanya dengan had itu apa? Kalau had, hudud itu definisi yang kita pelajari di logika itu loh Mas Faik. Jadi ada jenis terdekat dan dengan diferensia. Misalnya mau menjelaskan sesuatu, kita mencari dia sejenis apa. Kayak yang sering dicontohkan adalah manusia kan ya. Dia sejenis binatang. Tapi kemudian apa perbedaan dia dari binatang yang lain? Diferensianya, fasal itu kan. Oh, dia keberakalannya. Nah, itu had itu jadi menjelaskan sesuatu, definisi itu adalah menjelaskan sesuatu dengan jenis terdekat dari sesuatu itu dan sisi pembedanya dibandingkan yang sejenis. Nah, sementara rosem itu juga menjelaskan sesuatu, tapi bukan dengan hal yang sifatnya esensial, melainkan dengan hal-hal yang sifatnya aksidental.
Misalnya kalau manusia yang aksidental itu apa? Ketawa, ya. Manusia adalah binatang yang bisa tertawa. Kan yang bisa bertawa banyak juga kan. Monyet juga bisa bertertawa kan gitu. Yang berdiri tegak misalnya gitu. Monyet yang berdiri tegak. Yang berdiri tegak juga. Binatang berdiri tegak apa lagi? Beruang itu juga bisa berdiri tegak kan ya. Walaupun lebih banyak ini tadi dia bisa berdiri tegak. Artinya bukan sesuatu yang esensial. Jadi deskripsi itu menjelaskan sesuatu dengan sisi aksidental dari sesuatu itu. Oke. Jadi kalau definisi hal yang esensialnya. Oke. Itu ya. Jadi kitab ini, risalah ini bagian dari risalah-risalah Al-Kindi membahas tentang tadi definisi serta deskripsi segala berbagai hal. Bukan segala sesuatu juga. Yang dijelaskan di sini, yang didefinisikan adalah kata-kata yang digunakan terkait dengan filsafat. Jadi ini kan gini, Al-Kindi adalah filsuf Arab pertama. Nah, filsafat itu saat itu adalah satu pengetahuan impor kan dari Yunani. Nah, mau diarabkan. Nah, ini Al-Kindi maka membuat daftar peristilahan. Ini kalau istilah ini diarabkan menjadi apa, istilah itu apa. Nah, ini. Maka Risalah Al-Kindi fi Hududil Asya' wa Rusumiyah ini disebut sebagai awalu kitab fit ta'rifat al-falsafiyah indal Arab. Atau dia Qomus al-Mustalahat awalu Qomus falsafi, Mustalahat al-Falsafiyah. Ini adalah buku atau risalah pertama tentang istilah-istilah filsafat di bahasa Arab ya. Nanti setelah itu ya ada yang terkenal kan takrifat punya Jurjani, itu pengembangan lebih lanjut dari itu. Di sini ya istilahnya masih goyang sebenarnya, tapi minimal orang Arab awal berinteraksi dengan filsafat ya mereka menggunakan istilah-istilah yang ditetapkan oleh Al-Kindi ini semacam itu. Dan ini juga minimal kita belajar istilah-istilah kan, karena gini, kenapa ini juga penting, ada satu filsuf Perancis kontemporer, Gilles Deleuze ya, dan dia menulis buku sama Félix Guattari, Qu'est-ce de la philosophie, apa sih kalau mahia falsafah atau what is philosophy, udah di Indonesia kan itu, Qu'est-ce de la philosophie, itu dia mengatakan di situ apa itu filsafat. Filsafat adalah membuat konsep gitu. Jadi yang paling penting kalau ditanya, nah ini versi Gilles Deleuze ya, membuat konsep. Jadi memang filsafat kalian kalau misalnya nulis atau membedakan antara ini makalah filsafat atau tidak, sebenarnya kuat-kuatan di konsep. Gimana kita membuat konsep sebenarnya itu. Dan kalau lebih dasar lagi tadi, membuat konsep tersendiri ya. Kayak misalnya Derrida punya apa? Punya Difrang ya kan, dekonstruksi. Nah itu tadi, itu memang filsuf kayak gitu dia, membuat istilah-istilah baru ya. Nah maka ini jadi penting kita belajar kitab filsafat, kita mulai dari istilah-istilah yang dipakai saat itu. Istilah yang pertama, al-illah al-ula. Al-illah al-ula atau as-sabab al-ula, al-awwal, as-sabab al-awwal, sebab yang pertama. Apa itu? Mubdi'atun, pencipta, fa'ilatun, pelaku, mutammimatul kulli, penyempurna segala sesuatu, ghairu mutaharrikatin, tidak bergerak. Apa kira-kira? Penyebab pertama, pencipta, pelaku, penyempurna segala sesuatu dan tidak bergerak. Maksudnya Tuhan. Ya. Jadi al-illah al-ula maksudnya adalah Tuhan. Memang filsuf punya kecenderungan dalam tanda kutip gengsi pakai istilah Tuhan. Contohnya Plato, apa istilahnya dia? Yang mirip dengan Tuhan. Apa mas? Maksudnya kalau kita bayangkan ini maksudnya Tuhan. Eidos, ide kan? Eidos. Karena apa?
kita kalau mau memikirkan sesuatu agar benar, maka berpikirlah tentang eidos, gitu kan? Menyatu dengan eidos kan, artinya Tuhan itu. Ini kalau al-ilah al-ula ini istilahnya Aristoteles ya. Causa prima, penyebab yang pertama. Aristoteles juga punya istilah ini unmover, bukan Mas? Kalau unmover itu Aristoteles juga. Penggerak yang tidak digerakkan. Plotinus apa? Oh. Ada filmnya itu. Oh. Itu loh. Filmnya Jackie Chan. Bukan. Jet Li. Yang dia bisa pindah-pindah alam. The One. Pernah nonton belum? The One. Itu istilahnya Plotinus. Yang esa. Ya. Yang dimaksud Tuhan. Tapi dia nyebutnya kalau para sufi al-haq, ya kan? Al-haq. Oke. Al-bari. Ini yang dimaksud adalah Tuhan. Memang itu ya. Tapi di sini al-ilah al-ula ini Al-Kindi dalam hal ini ya ketika dia menerjemahkan kitabnya Aristoteles ini al-ilah al-ula untuk causa prima ya. Kedua al-aqlu ya. Akal. Apa itu? Jauharun basitun mudrikun lil asya'i bihaqaiqiha ya. Jauhar itu apa? Substansi ya. Substansi. Tahu substansi nggak? Substansi bukan esensi, beda lagi tuh. Substansi itu sesuatu yang padanya dilekatkan sesuatu yang apa aja yang bisa disifati. Manusia itu substansi ya. Tapi nanti misalnya manusia dinyatakan berakal yang tadi ya, bisa tertawa dan seterusnya, itu hanya hal-hal yang dilekatkan ke dia ya. Jadi sesuatu yang bisa dilekati yang lain. Air substansi ya. Ketika kemudian jadi teh, jadi kopi, jadi macam-macam. Nah, itu yang dilekatkan itu kan sesuatu hal yang lain, sifat-sifat yang lain. Tentang Tuhan itu, apakah Tuhan itu jauhar atau tidak, ada sebagian atau bukan itu. Tapi ya sebenarnya kalau kita meyakini ada zat, ada sifat, berarti jauhar apanya? Ya Tuhan itu sendiri, zatnya. Tapi kemudian ada Asmaul Husna, ada sifat 20, itu kan sifat dan nama-namanya kan dilekatkan ke dia, jadi jauhar. Nah, jauhar itu ada ini basitun. Bas itu apa? Simple, sederhana atau simple. Lawannya apa Mas? Kompleks, murokab. Ya. Jadi jauhar itu ada yang basit, ada yang murokab. Ya, murokab itu kompleks. Di Al-Jurjani itu ada tuh. Jadi jauhar basit itu ada dua. Jauhar basit ruhani. Nah ini akal. Akal jiwa itu masuknya ke jauhar basit ruhani. Tapi juga ada jauhar basit jismani. Ya, substansi simple, sifatnya korporeal atau jisim, berjisim. Itu contohnya adalah anasir, elemen-elemen. 4 elemen apa? Air, api, udara, tanah. Ya, tahu itu. Avatar ya. Avatar. Nah itu tadi. Nah itu disebut sebagai jauhar basit jasmani. Nah tapi ada lagi jauhar murakkab. Contohnya apa? Mahiyah jauhariyah. Ya. Esensi substansial. Kayak misalnya ya tadi manusia sebagai manusia itu kan esensi substansial. Hewan yang berakal. Nah, itu murakkab itu. Nah ini akal termasuk apa? Jauhar basit. Substansi yang simple. Mudrikun lil asya.
yang bisa mencerap segala sesuatu bihaqaiqiha, dengan hakikatnya, ya. Substansi yang simple, yang dengan substansi itu juga bisa mencerap segala sesuatu dengan hakikatnya. Jadi emang akal itu fokus utamanya ke hakikat. Hakikat itu apa? Ini hakikat dalam pengertian bukan tasawuf ya. Hakikat itu maknanya ada banyak dia. Salah satunya adalah mahiyah. Hakikat itu artinya mahiyah, esensi, ya. Esensi suatu apa gitu. Ya udah jadi bahasa Indonesia sebenarnya itu ya. Mahiyah itu kan kalau hakikat artinya kan apa? Mahiyah itu bisa artinya juga kuiditas. Kuiditas itu keapaan sesuatu. Ini apa sih? Ketika Anda menjelaskan ini apa sih? Nah, itu mahiyah itu. Hakikat sesuatu itu apa? Misalnya agama itu hakikatnya apa misalnya gitu. Hakikatnya adalah sistem untuk kebenaran, mengarahkan kita ke kebenaran misalnya gitu kan. Kebaikan menjadi satu tuntunan yang menjadikan kita lebih baik, gitu kan? Itu esensi. Nah, itu hakikat. Ada artinya juga adalah khususiyah. Ya, hakikat itu artinya khususiyah. Sesuatu yang khusus, sesuatu yang individual dari sesuatu, itu hakikat. Yang membedakan dari hal yang lain. Hakikat juga punya arti verite code, apa sih satu? Verite code itu kayak ini konsistensi di akal ya. Misalnya ini masuk akal ya. Satu lagi verite sukses itu verite itu kebenaran tentang hasilnya ya. Ketika kita menemukan kesimpulan yang bisa diterima orang, nah itu sama juga tuh. Berarti kita sampai ke hakikat ya. Kita sampai ke korespondensi ya. Itu hakikat juga. Jadi hakikat itu ada unsur kita ketemu dengan esensi sesuatu, ketemu hakikatnya. Kita ketemu dengan kekhususan sesuatu, itu berarti ketemu hakikat. Kita ketemu dengan korespondensi, ketika orang mengatakan sesuatu, kemudian ternyata kenyataannya kayak gitu, secara faktual, itu berarti sampai hakikat. Atau kita sampai ke hal yang masuk akal, itu berarti sampai ke hakikat. Ya. Nah ini tadi, akal itu fokusnya adalah mencapai hakikat sesuatu dalam pengertian yang tadi. Ya. Tapi satu lagi verite code sebentar. Sebentar. Saya sudah catat di sini. Khususnya surah nazariyah, bentuk teoritis sesuatu. Ya, tadi ya. Yang koresponden itu surah nazariyah atau verite copy. Kalau konsistensi atau koherensi pikiran itu verite code. Kemudian verite sukses. Oke. Tadi akal itu adalah substansi simple yang bisa mencerap hakikat segala sesuatu. Ya. Oke, selanjutnya at-tabi'ah. Bahasa Inggrisnya nature. Nature itu apa? Alam. Ya. Alam. Tapi ini unik ini. Alam itu ibtida'u harokatin, apa? Permulaan gerakan, wasukunu an harokatin, dan diam dari gerak. Wahwa awalu kuan nafsi, wahia maksudnya ya. Dan alam itu adalah awal dari potensi jiwa. Ini agak unik nih. Alam semesta adalah permulaan gerakan dan diam dari gerak. Berarti apa? Gerak dan diam kan? Alam kok gerak dan diam ya. Ini di sini yang dimaksud adalah alam versi Aristoteles. Ya. Aristoteles membahas alam tentang gerak. Maka dia sampai ke apa yang tadi saya sebut unmover-mover, ya kan? Bahwa segala sesuatu ini bergerak.
ya, bergerak itu bisa berubah ya. Apa itu harokah? Ini ada nih. Nanti kita akan ketemu. Gerak itu apa? Tabaddulu halidzat. Berubahnya kondisi sesuatu. Nah tadi, sesuatu bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Itu artinya dia bergerak. Ketika dia diam atau berubah, nah itu diam atau bergeraknya sesuatu itu disebut sebagai alam. Beda ya kalau di Asy'ari apa? Alam itu apa? Alam itu apa? Kulun mah simallah kan? Semua yang selain Tuhan. Kalau di kosmologi alam apa? Yang kalian bayangkan alam semesta itu apa? Segala sesuatu kan? Ya, apa namanya? Termasuk bumi, planet-planet, semua ini kan alam kan? Tapi ini unik juga ini Aristoteles, ini Al-Kindi menggunakan istilah alam untuk menjelaskan tadi gerak dan diam. Nah, kemudian tadi awalu kuwa an-nafas ya. Potensi jiwa yang pertama. Oke, jiwa itu apa? Ini memang definisi. An-nafas, jiwa. Itu tamamiyatu jaromin tabi'iyyin ya. Tamam itu apa? Kesempurnaan ya. Kesempurnaan jarom itu jism ya. Tapi nanti itu ada nanti ada kejelasan di bawah nih. Jarom ada di bawah tuh. Yang nomor 5, al-jirm malahu salasatu ab'ad. Sesuatu yang mempunyai 3 dimensi. 3 dimensi maksudnya apa? Panjang, lebar, dan dalam. Itu jisim. Jadi jisim itu sesuatu yang punya panjang, ya, panjang, lebar, dalam. Ini ya, panjang, lebar, dalam, ya kan? Itu jisim. Tapi saya baca di kamus filsafatnya Syekh, namanya depannya Sayyid Syekh. Itu dia membedakan antara jirm sama jisim. Jisim itu untuk benda-benda di dunia. Kalau jirm itu benda-benda langit. Ya. Tapi nanti antara apa jirm sama jisim ini semacam sinonim. Intinya dia artinya jisim. Apakah jasad? Jasad beda lagi tuh. Jadi di filsafat tuh gini mas, kadang satu istilah sepertinya sinonim tapi kadang dibedakan gitu, itu agak rempong juga sih. Jirm, jisim, jasad, sebenarnya kan itu juga ya kan, tapi diterjemahkan Indonesia nggak asik loh. Jisim kan apa? Badan, tubuh. Kita kebayangnya apa? Kalau ngomong tubuh apa? Badan apa? Badan gini kan? Iya, padahal maksudnya bukan itu. Padahal apa? Ini buku ini aja jisim ini. Jirm ini, ya kan? Karena lahu salah abad kan, punya 3 dimensi gitu. Tapi kalau kita mau ini tubuh, ya nggak tepat juga itu. Makanya bahasa Indonesia ya agak rempong juga sebenarnya mau menerjemahkan bahasa Indonesia. Mungkin lebih, tapi jisim udah jadi bahasa Indonesia kan mas? Kalian bisa cek deh di kamus besar bahasa Indonesia udah jadi bahasa Indonesia itu. Jisim kan, jisim. Ya. Jisim, jasad, tapi itu sebenarnya bahasa Arab itu kan. Jirm nggak ada itu. Jirm nggak ada. Ya. Jeremy Thomas ya. Jeremy Teti. Ya. Tamamiyatu ini jirm atau jarum nggak tahu lah. Tabi'iyyin ya. Kesempurnaan jisim natural di alatin yang memiliki alat atau sarana qabilin lil hayat yang menerima kehidupan. Yang kedua definisinya bersama ya. Wa yuqalu dan dikatakan juga jiwa itu apa? Hiya istiqmalun awalun ya.
Penyempurnaan pertama, kesempurnaan pertama li jismin tobi'in. Nah ini tadi, jirem dan jisim berarti sama di sini maksudnya. Kesempurnaan pertama bagi jisim natural dhi hayatin bil quwwah, yang mempunyai kehidupan secara apa? Bil quwwah kemarin? Potensial. Kesempurnaan bagi jisim natural yang mana gini. Jadi gini. Jiwa itu adalah kesempurnaan bagi jisim natural. Jisim natural itu punya potensi untuk hidup. Ya. Kesempurnaan bagi jisim natural adalah ketika yang potensial menjadi aktual. Nah, jiwa itulah yang menjadikan jisim natural yang tadinya hanya punya potensi untuk hidup, dia menjadi aktual, hidupnya secara aktual. Nah itu. Kayak itu loh, kalau apa namanya janin, ya kan? Janin itu kan udah mulai ditiupkan rohnya itu ketika itu kan, ketika ngapati kan, 4 bulan kan, 4 bulan tuh. Kalau versi hadis nabinya kan. Nah itu artinya tadinya apa sih alaqah mudghah. Nah itu kemudian mulai dikasih nafas ya. Tamamiyatul awal. Makanya tadi awalu ku'an nafas ya. Nah, ini menjadi tobiah dia nanti. Ini istikmalu awal, kesempurnaan awal. Hidup ini ya apa namanya? Suatu hal yang luar biasa loh. Saya nyadari bahwa kehidupan itu luar biasa ya. Ketika telur ayam saya menetas. Bener itu. Bener itu 21 hari. Jadi saya melihara ayam. Saya dari kecil nggak pernah melihara binatang. Tapi kemudian ini saya iseng-iseng melihara ayam kampung sama ayam kate. Itu gila apa? Dan saya beli alat penetas itu loh Mas, telur. Itu. Udah bertelur, saya taruh di situ. Kan 21 hari itu kan. Jadi dia goyang sendiri Mas, setiap sejam itu goyang gitu. Saya itu saya liatin itu. Kan iseng-iseng kan gitu kan, kita kasih pakai senter kan. Ada embrionya enggak gitu kan. Oh, ada. Oh, taruh gitu. Tiap malam saya liatin gitu. Dan kemudian lama-lama dia ada loh hitam gitu kan. Awalnya kelihatan hitam berarti ada embrionya kan. Benar-benar Mas, setelah kurang lebih 20-21 hari, netas dia. Ya Allah, itu kehidupan luar biasa. Tapi kemudian gini loh, ada telur yang berhasil menetas dan ada yang enggak gitu. Ada yang enggak. Dari 12, awalnya tuh kan tiap 2 hari bertelur. Sebelum saya beli alat penetas itu saya pakai itu, kardus itu loh. Sebelum itu tadinya biarin aja biar diangkremin sendiri kan tapi ternyata ketika dia pakannya habis saya terlambat tuh telurnya ditotol sama orang lain, kurang ajar ya. Iya jahat ya. Iya makanya kemudian saya pisah kan, saya taruh di di kardus, kasih lampu itu kan. Tapi lampunya 15 watt, jadi matang semua. Namanya juga saya hawam betul kan. Kata kakak adik ipar saya, Mas ini matang semua Mas. Oh mata ya? Iya matang semua. Padahal 12, ini Mas, 12 butir kan sayang betul kan. Wah nggak jadi itu. Udahlah, itu udah agak galau itu. Tapi kemudian akhirnya bertelur lagi kan, bertelur lagi. Saya beli alat itu, penetas itu, dan alhamdulillah itu. Dari bertelur lagi 12 butir lagi. Jadi 3 itu telur ayam kate. Nah, sisanya ayam kampung. Yang kate gagal semua. 3-tiganya gagal. Ya, dari berarti berapa? 9 ya. 9 yang kampung itu yang berhasil cuma 3. Sekarang udah alhamdulillah tuh. Wow, udah lumayan tuh. Kecil-kecil tadi. Wah, itu luar biasa loh Mas. Iya. Kelinci gue sama kan. Kalian melihara kelinci kan? Mati mulu ya. Susah loh itu emang. Ini saya kemarin juga
udah 4-5 kali melahirkan. Kemudian yang terakhir berhasil alhamdulillah. Udah sampai sebulan. Udah lumayan itu kan sebulan udah. Ini kemudian setelah sebulan ada yang bilang, "Oh, ini harus digabungin sama ini induknya." Jadi caranya begini, Mas. Setelah lahir itu dipisah. Induk sama laki dan perempuannya dipisah biar nggak ngawinin lagi nih. Ini bandel dia Mas kalau nggak bisa. Kemudian anaknya juga dipisahkan sama dari induknya. Pindah. Jadi tiap pagi dan sore ini nanti ditaruh ke situ untuk nyusuin. Kalau nggak mau ya disusuin ini manual satu persatu gitu. Nah itu selama sebulan. Tadinya saya kayak gitu tuh, setiap pagi dan sore. Tapi giran sebulan yang bilang udah gabungin aja. Ternyata satu persatu mati. Sekarang tinggal satu. Dari 7 tinggal 1. Itu saya sayang betul itu. Iya, luar biasa. Itu nih. Maka ini kalau bisa dibilang bahwa jiwa adalah istikmalun awal jismin tobi itu betul ya, kesempurnaan pertama dan itu luar biasa. Kalau saya ya karena pemerhati ya, ngelihat bayi itu gimana ini kok bayi nanti bisa ngomong apa itu saya perhatiin tiap hari tuh. Ngomong loh. Iya. Kemudian ayam itu kan dalam waktu 2 hari sudah bisa jalan dia kan. Ini saya ngeliatin anak saya masih bayi kan. Kenapa anakku 6 bulan belum jalan-jalan? Nah, itu saya mikir itu. Ya karena pemikir ya. Kenapa manusia itu bergantung sama manusia lainnya lama, ya kan? 9 bulan minimal kan anak baru bisa jalan kan. Sementara ayam ukurannya tadi 2 bulan itu udah disapih loh. Jadi kalau manusia itu disapih itu kan 2 tahun kan. Kelinci disapih itu 2 bulan. Disapih 2 bulan. Berarti bedanya antara 2 bulan sama 2 tahun ya kan. Itu jadi renungan-renungan filosofis tuh. Oke ya. Nah, oke lanjut. Wayuqalu dan dikatakan juga jiwa itu apa? Hiya jauharul aklin. Substansi akal. Mutaharrikin fi dzatihi, yang bergerak pada dirinya, dari dirinya ya. Bi adadin muallafin, dengan beberapa formasi. Ini muallaf ini bukan karangan, tapi maksudnya bukan composition tapi formation ya, bangunan dari sesuatu. Jauharu aklin. Ini agak perlu di ulik juga nih. Jiwa adalah substansi akal. Kemarin kita sempat bahas dia. Siapa yang nanya kemarin ya? Yang itu loh. Jiwa sama akal kan sempat kita bahas ya, yang tempo hari itu. Di sini jiwa adalah substansinya akal. Berarti apa? Jiwa dan akal itu juga kan? Ya kan? Tapi memang kalau kita mau nanti kita ketemu ini ya. Kalau di sini di awal seolah-olah jiwa dan akal itu juga. Al-aql wa nafas huwa ya, dia juga. Mutaharrikin fidati, dia bergerak pada dirinya. Jiwa itu biadanin mu'allafin. Nah ini ada beberapa formasi. Maksud formasi di sini adalah kuah, potensi. Jiwa itu punya beberapa potensi. Potensi utamanya itu apa? Kuah akliyah kan. Jiwa itu ada kemampuan untuk berpikir rasional. Ada hayawaniyah, jiwa yang potensinya seperti binatang, ya kan? Nabatiyah, potensi kita bisa tumbuh seperti tumbuhan dan semacam itu. Nah, kalau di sini antara yang depan dan belakang ini menurut saya tidak konsisten di definisi ini. Kenapa? Karena tadi jauharu aklin seolah-olah jiwa itu sama dengan akal. Tapi kalau ketika dia menyebut bi'adadi mu'allafin maksudnya adalah bi'adadi kuwah, memiliki beberapa potensi dan salah satu potensinya adalah kemampuan untuk berpikir rasional. Berarti kan akal itu bagian dari jiwa. Nah, ini perdebatan tempo hari lah ya. Sebenarnya akal itu bagian dari mana yang lebih tinggi ya, jiwa atau akal sebenarnya itu. Apakah akal adalah bagian dari jiwa atau bukan sebenarnya?
kemarin Mas siapa ya? Mas Ade kalau nggak salah yang bertanya soal itu ya? Iya. Iya. Ah? Mas Fadil juga. Oh ya, Mas Fadil ada. Oke. Kemudian yang terakhir Pak, setelah ini baru Ade ya nanyain soal itu ya. Nah, ini memang kajian soal jiwa ini, tapi jiwa di sini bukan ruh ya. Nggak tahu nih. Apa bedanya ruh dan nafas? Ini nih belum dijawab di sini ya. Kita bahas nafas saja. Tadi jirem sudah kita bahas ya. Malahu salah satu ab'ad, sesuatu yang memiliki 3 dimensi ya. Itu jirem atau jism ya. Sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar dan dalam ya. Al-ibda' Al-ibda' itu idharu syai', memunculkan sesuatu an lain, dari tiada. Ini istilahnya unik ya, lais, bukan anil adam. Kalau zaman sekarang kan filsafat yang kekini-kinian minimal setelah Al-Kindi istilahnya bukan lais tapi adam ya. Idharu syai' an lais, maksudnya idharu syai' anil adam ya. Memunculkan sesuatu dari tiada. Itu ibda. Artinya apa? Penciptaan ya. Ini kalau bahasa latihannya apa? Creatio ex nihilo ya. Penciptaan dari tiada. Definisi ibda sebagai creatio ex nihilo itu ya ini mengandaikan ada kepercayaan tentang adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada. Kalau kita merhatikan alam semesta sekeliling kita, ada betulnya ya bahwa sesuatu itu ada dari tiada, benar ya? Kita semua ini kan gitu kan? Kita muncul dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Benar ya? Ini tadi kopi tadinya nggak ada jadi ada. Termasuk ruangan kita ini ya, pesantren kita ini, itu tadinya nggak ada jadi ada. Tapi kalau yang dibahas adalah alam semesta secara keseluruhan, keberadaan ada dari tiada, creatio ex nihilo, itu sebenarnya nggak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan secara empiris maupun rasional. Ya siapa yang pernah ngelihat alam semesta pertama ada, ya kan? Nggak ada. Ya secara empiris nggak bisa, ya kan? Secara rasional agak pusing juga mas. Kalau alam semesta bayanginnya ini loh. Kalian bayangin kayak nonton ini loh, film-film luar angkasa gitu kan. Jadi kan luar angkasa itu kan alam semesta kan? Ada planet-planet, ada meteor-meteor, ada matahari, kemudian ada lang kosong itu kan. Dan kosongnya itu batasnya mana kan nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau secara rasional, creatio ex nihilo itu tuh tadi creatio ex nihilo tercipta dari tiada. Itu agak sulit dipikirkan. Di buku saya baca bukunya Hasan Hanafi yang terakhir itu mauqifuna minal waqi, sikap kita terhadap realitas. Di situ ada tuh bahwa tentang tadi ya, tentang waktu setelah mati atau sebelum kehidupan itu adalah disebut sebagai az-zaman al-khayali, waktu yang diimajinasikan, waktu hayalan. Karena orang nggak ada yang tahu kan, tapi itu bisa dipercaya gitu kan tadi kan. Jadi tentang creatio ex nihilo paling banter ya orang percaya aja, tapi dibuktikan susah itu. Gimana nggak ada orang yang setelah mati ini nanti kayak gimana? Nggak ada kan, itu adanya cuma keyakinan doang itu, ya kan? Adanya keyakinan, tapi masuknya ke tadi az-zaman al-khayali. Nah, Al-Kindi sebagai filsuf Islam dia percaya dengan creatio ex nihilo itu, tapi tadi dalam kerangka keimanan sebenarnya ya. Secara teoritis, secara faktual
tak terbuktikan sebenarnya. Lanjut ya. Masih ya. Al-hayula atau al-hayuli sama aja. Kuwatun, potensi ya, kekuatan atau potensi. Maudhu'atun, yang ditetapkan ya, yang maudhu' itu yang menjadi objek ya, kekuatan yang menjadi maudhu' di sini sebagai subjek ya, kekuatan yang menjadi subjek lihamlis suwar, untuk menanggung forma-forma. Munfa'ilatun, dia kekuatannya itu sifatnya reaktif ya. Al-hayula adalah potensi yang bisa menerima forma. Jadi hayula diartikan sebagai materi ya. Tadi sesuatu yang secara potensial bisa menerima bentuk-bentuk seperti kayu itu hayula ya. Dia bisa dibuat menjadi papan tulis ini ya, dan bisa menjadi apa saja. Nah tadi surah, papan tulis ini adalah surah, sementara kayu yang menjadi dasar dari papan tulis ini adalah hayula ya. Munfa'ilah sifatnya munfa'ilah itu artinya reaktif saja, dia bisa menerima ya. Nah, oke. Asurah ini memang antara kata satu dan kata yang lain ini saling ngait-mengait sebenarnya. Tadi kan ada suwar ya. Surah itu apa? Asurah itu asyai' sesuatu, alladzi bihi yang mana dengannya, asyai' alladzi bihi asyai'u huwa ma huwa ya. Yang mana dengannya sesuatu itu sebagaimana dirinya. Rempong ya. Sesuatu yang dengan sesuatu itu menjadi dirinya. Rempong ya bahasanya. Surah. Bahasa Indonesianya surah itu di sini forma ya, form. Tadi kan hayula itu matter. Ini surah artinya adalah form atau bentuk. Sesuatu yang dengan sesuatu itu sesuatu menjadi dirinya. Tadi seperti contohnya papan tulis tadi. Papan tulis sebagai kepapan tulisan itu surah. Ya. Ketika surah itu melekat pada kayu ini, maka kayu ini menjadi papan tulis. Jadi papan tulis ini menjadi papan tulis. Ya. Jadi surah adalah tadi forma yang bisa melekati materi. Nah, jadi kaitan dengan yang tadi. Materi itu adalah sesuatu yang bisa dilekati oleh forma, oleh surah. Surah adalah sesuatu yang melekati pada materi. Ini dua hal yang saling melengkapi. Jadi materi itu bisa terlihat ya sifatnya. Kalau hayula tadi cenderung sifatnya jasmani, sementara surah itu sifatnya ruhani. Kayak inilah spek itu loh. Kalian misalnya komputer atau apa, ini ada speknya kan. Berapa RAM-nya? Nah, itu artinya dia surah ya. Memori gitu kan. Itu memorinya adalah memori sebagai bentuk yang kelihatan. Itu adalah hayula ya, materi. Tapi ketika dia ini mau diisi apa, berapa giga misalnya gitu ya, memorinya. Nah, itu disebut sebagai surah, sesuatu yang melekat pada materi. Oke. Al-unsur. Al-unsur bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya elemen ya. Tinatu kullitina. Ini istilahnya tinah apa kalau di gini ya? Sebenarnya hayula juga ya. Materi bagi setiap materi. Unsur dasar dari segala sesuatu. Tapi sifatnya unsur itu elemen itu adalah ini tinah itu sebenarnya unsur juga dia, materi dasar dari segala sesuatu.
tadi yang disebut unsur yang tadi kalian sebut 4 itu loh. Elemen dasar ya. Tanah, air, api dan udara ya. Nah, itu unsur ya. Tinatu kulli syai'. Menurut pandangan klasik segala sesuatu ini sumbernya dari itu. Tapi sampai Islam pun sebenarnya ikut-ikutan juga kan. Manusia dari apa? Tanah, ya kan? Malaikat dari apa? Cahaya. Cahaya itu apa? Api kan? Bukan juga ya. Sinar. Agak beda itu berarti ya. Agak beda itu. Iblis baru jelas tuh. Api ya kan? Api sama tanah. Ini cahaya ngikut dari mana ini? Nggak ada nih unsur, nggak ada nih. Bagus itu. Nah, itu kan mitos baru sebenarnya itu. Mitos itu kan. Cak Nur aja menyebut kisah yang Allah, kemudian ada malaikat, ada iblis, kemudian ini ja'ilun fil ardi khalifah yang gitu kan. Itu kan istilahnya Cak Nur kan itu drama kosmis. Ada novelis Mesir pemenang hadiah Nobel namanya Najib Mahfud. Itu menceritakan drama kosmis itu jadi novel. Judulnya Aulad Harotina. Haroh itu artinya gang, bukan? Harot itu kampung. Anak-anak kampung kami. Tapi ceritanya tadi ada bapak-bapak namanya Bal'am. Bal'am itu seolah-olah tadi Tuhan tadi. Nanti nabi-nabi diganti namanya. Nabi Idris itu namanya Nabi Muhammad Adham. Nabi Adam Adham. Nanti kira Nabi Muhammad Qasim gitu. Abi Qasim kan. Tapi itu gara-gara novel itu dia dapat Nobel iya, tapi sempat ditembak juga sama orang Mesir juga. Dianggapnya ini melecehkan, dianggap sama dengan ayat-ayat setan. Dianggapnya gitu. Nah, itu tadi. Apa sih kok kita sampai ke situ? Tina ya. Unsur ya. Tadi saya bilang soal itu ya, mitos ya. Apakah benar kayak gitu? Ya Allah alam bisawab, kita nggak pernah ketemu malaikat juga kan. Ini menarik nih. Ada al-fi'lu sama al-amal. Nah, selama ini biasanya kita Pak, fi'il sama amal sama kan ya? Nah, ini tadi dibedakan ya. Al-fi'lu, fi'il itu ta'thirun fi maudhu'in qabilin lit ta'thir. Maudhu di sini berarti objek di sini ya. Pengaruh pada suatu objek qabilin lit ta'thir yang menerima pengaruh ya. Pengaruh yang bisa pengaruh pada sesuatu yang mana sesuatu itu memang bisa dipengaruhi, maksudnya gitu. Wa yuqalu huwa al-harakah. Fi'il adalah gerakan alati min nafsil mutaharrik, dari jiwa yang bergerak. Nah, bedanya dengan amal apa? Al-amal fi'lun bifikrin. Jadi kalau amal itu adalah tindakan dengan pemikiran. Sementara fi'il itu belum tentu pakai pikiran. Dipindahnya gitu, fi'il ya. Jadi kalau amal itu ada pemikiran di situ. Fi'il bifikrin itu baru amal. Tapi ini kalau di Indonesia kata amal ini ya agak rancu ya. Ayo kasih amal. Maksudnya apa kira-kira? Sedekah. Padahal keliru itu. Itu salah kaprah dari mana hasilnya? Ya kan? Gimana? Kota amal kan jadi amal jariah kan? Kemudian amal. Amal dengan sedekah. Iya. Amal itu tadi fi'lun bifikrin. Sementara fi'il apa? Ta'thirun fi maudhu'in qabilin li ta'sir. Al-harakah allati min nafsil mutaharrik. Gerakan dari jiwa yang bergerak, pengaruh pada sesuatu yang mana sesuatu itu bisa dipengaruhi. Fi'il itu ya kayak berbagai hal tadi. Pengaruh-mempengaruhi itu fi'il. Ya. Tapi tidak harus menggunakan pikiran. Kayak apa ya misalnya? Kayu keropos misalnya.
itu ada unsur fi'il itu fi'il itu. Tanpa berpikir kemudian tadi dia keropos, lapuk, ya kan? Ta'thiru fi mawdu'in qabil litaksir kan tadi. Pengaruh pada sesuatu yang mana sesuatu itu bisa dipengaruhi, ya. Tanpa harus berpikir itu orang yang memberi pengaruh itu apa namanya tadi lapuk, apalagi misalnya Mas, yang fi'il tidak harus berpikir mempengaruhi sesuatu yang mana sesuatu bisa dipengaruhi. Intinya selain manusia lah ya. Tindakan mempengaruhi sesuatu itu yang disebut sebagai fi'il, ya. Tapi kalau dia menggunakan pikiran baru itulah amal, ya. Kita menulis itu amal, ya. Kita menulis itu amal, jelas mikir ya kan. Kita misalnya ngajar amal, ya. Kita belajar amal, ya. Karena mikir, ya. Kita makan berarti apa? Fi'il atau amal? Bisa jadi amal. Ada orang yang makannya susah kan, dipikirin gitu kan, nggak doyan aku kan. Saya kalau ketemu sama orang tadi makannya susah itu, makan kok dipikirin macam susah. Makan tuh untuk perut dan akses, yang penting sehat gitu kan. Jadi pikirin, ini aku nggak doyan, alah susah amat nih kan. Itu padahal kalau menurut hemat saya makan itu ya fi'il seharusnya, ya kan. Kecuali kita jadi chef baru tuh. Kalau chef baru tadi amal itu, masak itu amal. Nah, masak baru amal tuh. Apa? itu kalau itu saya bukan apa namanya itu amal itu bukan fi'il itu. Nggak usah mikir apa aja dimasukin. Iya. Nah kalau memakan masakannya Chef Bobon itu harus amal itu. Ini yang dimasak opo kan. dibalik itu. Yang makan harus amal, karena yang masak itu fi'il. Iya. Oke, terakhir nih, aduh agak panjang lebih nih. Al-Jauhar. Huwa al-qa'im binafsi. Itu yang tadi sudah kita bahas ya. Jauhar, substansi itu apa? Huwa al-qa'im binafsi. Sesuatu yang berdiri sendirinya ya. Wa huwa hamilun lil a'rad. Dia adalah yang menanggung, yang bisa menerima, yang bisa dilekati, yang bisa diatribusi lil a'rad dengan aksidensi tadi ya. Sesuatu yang berdiri sendiri yang bisa dilekati dengan aksiden itu ini Mas. Sifat yang bukan esensial ya. Kayak misalnya misalnya putih, hitam, ya kan kita kan ada di antara kita kulitnya putih, hitam itu tuh aksidensi, bukan esensi manusia gitu kan. Bukan esensi manusia ya. Nah, lam tataghayyar dzatiyatuhu. Nah, kalau jauhar itu lam tataghayyar dzatiyatuhu. Kediriannya tidak berubah. Ya kan? Danis itu jauhar itu. Danis sebagai danis itu nggak berubah. Walaupun rambutnya berarti apa dia? Apa? Dia jauhar atau arod? Arod. Ya kan? Rambut, model rambut, pakaian itu arod semua. Nah, sebenarnya tadi ketika kita ngomong soal hakikat tadi, kita sampai ke hakikat kalau melihat orang dari jauharnya, ya kan? Dari jauharnya, dia sebagai dia itu apa? Nah itu tadi. Bukan Mas, kalau karakter masih arod, bisa berubah. Sesuatu yang tidak berubah pada diri kita. Yang jenis banget gitu. Ya minimal gini lah. Gini, kita kita sudah melalui beberapa tahun kan, maksudnya hidup kita udah beberapa tahun kan. Tapi Danis sebagai Danis masih bisa mengingat kan, maksudnya kamu masih kecil, sekolah, ya kan? Ya kan? Nah itu tadi. Ciri khas. Nggak ciri khas juga, jadi padahal kan pikiran kita ini kan berubah terus kan. Kita semakin banyak baca, semakin banyak berinteraksi kan kita berubah kan. Tapi kita sebagai kita itu ada yang nggak berubah itu. Jadi kita masih bisa ingat gitu.
oh aku kecil gimana gitu lah. Sesuatu memori yang tetap di diri kita, itu jauhar itu. Iya. Masih kebayang kan waktu kalian TK, kebayang nggak? TK, ya kan SD itu kan, ya kan masih umbelan misalnya gitu. Iya itu tuh, iya itu jauhar itu ya. Mausufun la wasif, dia yang disifati, bukan yang dia yang disifati, bukan yang mensifati dia. Jadi dia tadi Danis sebagai Danis itu kan, dan dia disifati banyak hal itu, ya kan? Dia sekarang jadi dia kuliah, nanti sarjana dan seterusnya, itu semua yang melekat ke dia itu a'rad, tapi dia sebagai dia itulah yang disebut jauhar. Wa yuqali huwa ghairu qabilin litakwin wal fasad. Nah, tapi ini luar biasa nih. Jauhar itu ghairu qabilin litakwin wal fasad, tidak bisa diformasi dan tidak bisa dirusak. Kecuali kayak di film apa Born Supremacy, tau nggak? Kalian nonton filmnya itu loh, yang kediriannya diubah gitu loh. Born pernah nonton belum? Yang itu loh, agent intelijen lah, yang jati dirinya diubah semua, diganti semua, cuci otak benar-benar. Tapi kemudian akhirnya dia balik kan, di cerita itu dia kemudian, ini kok saya sepertinya pernah di sini, balik lagi. Nah itu tadi. Jadi walaupun dia born itu dibersihkan tentang dirinya, dia lupa dia siapa, dikasih nama baru, semuanya serba baru, identitasnya baru. Nah itu tapi kemudian dia lama-lama balik lagi. Nah itu tadi. Dia ghairu qabilin litakwin wal fasad. Walil asya allati tazidu likulli wahidin min asad allati apa namanya? Oh, mata saya kok agak kerep lagi. Walil asya allati tazidu likulli wahidin minal asya allati mithlu al-kaun wal fasad fi khosin jauharihi lati idza urifat aidan bi ma'rifatiha al-asya al-aridah. Oke. Wal asya dan hal ihwal yang tazidu yang menambah likulli wahidin minal asya masing-masing dari sesuatu allati mithlu al-kaun wal fasad, yang seperti kaun di sini adalah sesuatu yang mengada dari tiada tadi. Al-fasad ini kerusakan. Yang maksudnya al-asya allati tazidu likulli wahidin minal asya allati mithlu al-kaun wal fasad, itu yang disebut sebagai a'rad, ya. Jadi kalau a'rad itu apa? Hal ihwal al-asya allati tazidu likulli wahidin, yang menambahi sesuatu yang lain yang bisa rusak, bisa terbentuk, ya kan? Sifat-sifat yang tadi, gaya rambut misalnya gitu kan, pakaian, sifat-sifat lah. Kita bisa jujur, bisa bohong, bisa bijaksana, bisa selebor, ya kan? Itu kan tazidu likulli wahidin, tapi dia bisa mukawan, terbentuk, dan bisa fasad, hilang, ya kan? Orang yang tadinya apa namanya lurus bisa tiba-tiba belok. Atau sebaliknya, orang yang tadinya kacau jadi lurus. Nah itu tadi, itu a'rad ya. Fi khosin jauharihi, di dalam kekhususan substansinya. Ini pembahasan soal a'rad ini. Allati idza urifat aidon bi ma'rifatiha al asya al aridah. Allati idza urifat, apabila diketahui, urifat aidon diketahui juga bi ma'rifatiha, dengan mengetahui sesuatu itu, al asya'a al-aridota fi kulli wahidin minal jauhar, sesuatu yang sifatnya aksiden pada setiap substansi partikular. Min ghairi antakuna al-arad dakhilatan fi nafsi jauharihi al-khosi, masuk ke dalam diri substansi yang khos. Ini selanjutnya ini pembahasan soal a'rad tadi. Ininya kalau a'rad itu sesuatu yang dilekatkan, dia bisa hancur ya tadi. Apabila dia diketahui, kalau substansi adalah gini, kalau dia diketahui sifat-sifat yang melekat pada dirinya, aksidensi pada dirinya, maka diketahui pula substansi asalnya. Seperti tadi, kedirian kita. Ketika
kita di apa namanya hal-hal yang melekat itu ternyata bisa kita singkirkan, kemudian kita menyatakan bahwa dia kadang ada kadang tidak ada, substansi ketemu. Contohnya apa sih? Sudah pernah membaca novel Dunia Sopi? Nah, Dunia Sopi di awal-awal itu ada pembahasan tentang Sopi yang siapa kamu, gitu kan? Siapa kamu? Nah, itu tadi. Kemudian Sopinya kan bahas, dulu namaku bukan Sopi, kan gitu kan? Aku sempat mau dikasih nama apa? Berarti nama itu substansi atau bukan substansi? Arot dia, aksidensi. Nanti aku nggak suka dengan rambut ini, berarti rambut juga arot. Nah itu tadi. Jadi ini tentang mana yang substansial, mana yang aksidental. Oke. Nah, menyambung ke yang tadi bahwa yang substansial itulah yang sifatnya hakiki. Ya. Kalau aksidental itu ya bisa berubah-berubah. Oke, udah 1 jam ya. Untuk hari ini kita cukup sekian. Selanjutnya bisa tanya jawab, ngobrol-ngobrol lah setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.